حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق التقوى فقد فاز المتقون وأطيعوا حق طاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه مسلم Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah taala, marilah kita senantiasa menjaga, merawat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berupaya menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Di mana itu semuanya kita lakukan dalam rangka membuktikan iman dan cinta kita kepada Allah, sekaligus sebagai wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala atas berlimpah kenikmatan kerahmatan yang senantiasa kita terima dari Allah Ta'ala. Mari pula kita memperbanyak salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kita untuk beliau semakin menguatkan iman dan cinta kita kepada beliau, sekaligus juga mengokohkan, memotivasi kita untuk terus berusaha istiqamah di jalan agama, jalan syariah, jalan dakwah, jalan sunnah beliau. Amin ya rabbil alamin. Para jamaah rahmatullah taala, sifat dan sikap adil itu merupakan salah satu nilai Islam tertinggi, salah satu akhlak Islam termulia. Bahkan dia merupakan salah satu nilai universal yang disepakati oleh semua umat manusia. Bahkan adil itu merupakan salah satu sifat dan asma Allah. Di antara asma Allah adalah al-adl. Allah itu maha adil. Oleh karena itu,
Dan ini ujiannya. Kalau secara teori mengatakan Allah Maha Adil, mudah. Buahnya, konsekuensinya, kita harus meyakini bahwa semua yang dari Allah itu pasti adil. Dan di sini tidak jarang kita itu gagal dalam mengimani sifat keadilan Allah. Yang pertama, syariat Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in mengatakan bahwa inna syari'ata adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwa syariat Islam yang merupakan hukum dari Allah itu adil semuanya. Bahkan rahmat semuanya. Maslahat semuanya. Dan bijak semuanya. Tapi betapa banyak di antara kaum muslimin yang mempertanyakan beberapa syariat Allah. Hukum waris ini enggak adil ini. Hukum pidana, para penjahat, pembunuh dikisas dibunuh, pencuri dipotong tangannya, enggak adil ini, zalim ini. Itu orang kafir, maklum kita. Orang Islam ada yang meyakini itu, mengatakan itu. Itu sama saja mengatakan bahwa Allah tidak adil. Yang kedua adalah yang dari Allah itu adalah hukum sunnatullah. Takdir-takdir Allah. Ketika takdir Allah itu menyenangkan kita, wah ini adil ini. Tapi begitu takdir itu seolah merugikan, berat, itu banyak di antara kita yang kemudian ini tidak adil ini. Menuduh takdir tidak adil berarti mengatakan Allah tidak adil. Berarti Allah zalim. Padahal di dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzallamu. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku mengharamkan sifat dan sikap zalim itu terhadap diriku. Dan aku menjadikannya, zalim itu yang merupakan lawan dari adil, itu haram bagi kalian semuanya, maka janganlah kalian saling menzalimi. Adil di dalam Islam itu menyeluruh. Umumnya kita ketika bicara adil itu selalu arahnya itu berupa tuntutan. Kita sebagai rakyat ini pemimpin gak adil, pemimpin zalim. Sebagai karyawan ini perusahaan ini gak adil, zalim. Sebagai pegawai bawahan, kepala kantor ini gak adil, zalim. Sebagai anak, orang tua ini gak adil, zalim. Dan seterusnya, rata-rata tuntutan untuk bersikap adil dan tuduhan berbuat zalim tertuju kepada yang punya kuasa. Itu benar. Tapi juga benar pula, banyak juga kezaliman anak kepada orang tua. Banyak juga kezaliman pegawai kepada pimpinannya, karyawan kepada perusahaannya, anggota organisasi kepada organisasinya, rakyat kepada pemimpinnya. Dan yang jelas bahwa yang hampir rata, semua kita itu
tidak adil alias zalim kepada diri sendiri. Karena apa? Karena adil itu definisinya adalah i'ta'u kulli sahibi haqqin haqqahu duna ifratin wala tafrit. Adil itu artinya memberikan hak kepada pemilik hak sesuai ukuran dan kadarnya, tidak dilebihkan, tidak dikurangkan. Masing-masing kita punya hak. Orang tua punya hak agar supaya anak bersikap adil, memberikan hak orang tua untuk ditaati, untuk dipatuhi, untuk dicintai, untuk dihormati, dan untuk diberikan bakti. Ketika anak itu tidak memberikan itu, berarti anak itu zalim kepada orang tua. Anak punya hak. Orang tua harus adil, maksudnya memberikan hak anak itu sesuai dengan kadarnya. Tidak zalim ke salah satu di antara mereka. Kewajiban untuk mencintai, menyayangi, mengasihi, mendidik, merawat. Ketika ada bagian itu tidak dipenuhi, orang tua zalim. Dan semua itu termasuk para pimpinan, apalagi pimpinan negara, pejabat, sangat besar potensi kezalimannya. Ketika hak-hak rakyat itu tidak dipenuhi, dikurangi, diselewengkan. Tapi rakyat itu juga banyak yang zalim kepada pimpinannya. Hak pimpinan untuk ditaati, untuk dipatuhi aturannya, untuk diikuti seterusnya. Ketika itu tidak diberikan, maka berarti rakyat zalim. Lalu kemudian di dalam Islam, seperti yang kita sebutkan, adil dan zalim itu menyeluruh, tertuju kepada segala sesuatu di mana di situ ada perampasan hak. Ada sikap dan tindakan di mana hak itu dirampas dari pemiliknya. Bahkan termasuk selain manusia. Kalau sesama manusia, saudara dengan saudara, teman dengan teman, sahabat dengan sahabat, tetangga harus adil kepada tetangganya, dan begitu seterusnya. Itu bahkan juga ada hak makhluk Allah yang lainnya. Hewan-hewan itu juga punya hak, di mana kita wajib adil kepada mereka. Ketika hak mereka tidak diberikan, manusia zalim, dan itu dosa besar. Dalam sebuah hadis itu ada seorang perempuan dimasukkan ke neraka gara-gara tidak adil kepada kucing. Sikap zalimnya kepada kucing. Kucing itu ditahan, dikerangkeng, dimasukkan dalam kurungan dan tidak diberi makan. Kalau memang tidak mau beri makan, lepaskan supaya dia kalau dikurung kasih makan. Ini dikurung tidak diberi makan. Itu zalim kepada kucing, masuk neraka. Apalagi kepada manusia. Kepada manusia siapapun. Apalagi kepada manusia muslim. Terus kemudian ada bentuk kezaliman puncak, yaitu zalim makhluk, kezaliman manusia terhadap Allah Ta'ala. Allah punya hak tertinggi untuk diimani, untuk ditauhidkan, untuk tidak disyirikkan, untuk diibadahi, untuk ditaati. Makanya disebutkan bahwa dalam surah Luqman itu ketika Luqman menasihati putranya, beliau mengatakan,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, jangan engkau syirik kepada Allah. Mengapa? Inna syirka la dzulmun azim. Karena sungguhnya syirik itu kezaliman terbesar. Dalam ayat lain difirmankan, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, syirik kepada Allah Ta'ala, maka berarti dia telah melakukan dosa yang paling besar. Lalu yang penting untuk kita ingat bahwa yang paling umum, yang paling banyak ada pada diri kita, paling berat untuk kita bersikap adil dan akhirnya kita terjerumus dalam kezaliman adalah adil terhadap diri sendiri. Kita banyak berbuat zalim kepada diri sendiri. Mengapa? Semua bentuk kezaliman seseorang terhadap orang lain, terhadap pihak lain, apalagi terhadap Allah, itu otomatis kezaliman untuk dirinya. Bahkan termasuk dalam kebaikan. Kita dalam ketaatan itu juga harus adil. Maksudnya kita menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala itu proporsional. Semua ada ukurannya. Diri kita ini ada juga punya hak. Pernah terjadi salah seorang sahabat, Sayyidina Abu Darda, itu sampai ditegur oleh Sayyidina Salman Al-Farisi yang dipersaudarakan beliau berdua itu oleh Rasulullah SAW. Itu beliau itu punya istri, tapi tiap hari puasa, tiap malam itu tidak tidur, itu qiyamul lail. Ada hak istri, keluarganya tidak ditunaikan. Itu terus kemudian diingatkan bahwa inna lirabbika 'alaika haqqa. Betul, Tuhanmu punya hak atas kamu. Salat, zikir, tilawah, itu hak Tuhan penuhi. Tapi wa inna li nafsika 'alaika haqqa. Tapi dirimu itu juga punya hak. Wa inna li ahlika 'alaika haqqa. Keluargamu juga punya hak. Dan seterusnya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah masing-masing sesuai dengan haknya. Kita berikan hak Allah Ta'ala, tapi jangan menzalimi hak fisik, jangan menzalimi hak keluarga, jangan menzalimi hak anak, dan begitu seterusnya. Semua kita tunaikan sebaik-baiknya. Intinya adalah sikap adil adalah kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita dan merupakan hak yang lainnya itu secara proporsional, tidak ada yang dikurangkan dan juga tidak ada yang dilebihkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li salim kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ihsanih wa syukru lahu ala taufiq tinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh ad-du'a ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa qatafa dharhu wattaba'a sunnatahu wa jahada jahadal middin. Amma ba'd. Para jamaah rahmatullah taala, di awal khutbah tadi saya membacakan sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang artinya bahwa sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah nanti itu akan berada di mimbar-mimbar cahaya, ditempatkan di sebelah kanan Allah, dan semua tangan Allah adalah kanan. Mereka adalah orang-orang yang kalau menjadi pemimpin, penguasa, adil dalam kepemimpinan dan kekuasaannya. Sebagai individu, adil kepada keluarganya.
Dan siapapun di antara kita bersikap adil terhadap apapun dan siapapun yang menjadi tanggung jawabnya. Itu disebutkan nanti di hari kiamat akan ditempatkan di mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah SWT sebagai bentuk kemuliaan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi taufik Allah Ta'ala, dirahmati Allah Ta'ala, dan diberi kekuatan serta taufik untuk terus bisa menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala, salah satunya memiliki sifat adil dan dijauhkan dari sikap zalim dalam segala bentuk dan macamnya. Marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ma sa'atatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ani as-sahabati ajma'in wa 'ani at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam muslimin wa adhil syirka musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur manasir ad-din wa akhdhum akhdhal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khair man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Aqimus shalah.